Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Di mana renungan saat ini saya akan ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sebab hari ini bacaan Alkitab kita adalah di kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15 dan di kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Yang akan saya bacakan di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Berkata demikian, dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul bukan hanya sekedar saja. Kalau kita melihat kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15 dan 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ini mencatat tentang bagaimana Asaria sebagai Raja Yehuda yang menggantikan Amasya Raja ayahnya. Kalau kita lihat di apa yang dicatat dalam pasal yang ke-15 dalam kitab 2 Raja-Raja ini tentang bagaimana pada zaman pemerintahan Asaria memerintah Israel selama 52 tahun. Dikatakan Asaria adalah salah satu dari sekian banyak raja di Israel yang dianggap benar di mata Tuhan. Kenapa dia dianggap benar di mata Tuhan? Dikatakan karena dia adalah orang yang mencari Tuhan. Kalau kita membaca di ayatnya di kitab 2 Tawarik 26 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan demikian. 2 Tawarik 26 ayatnya yang kelima, maksud saya dikatakan ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bagaimana Asaria dia mencari Tuhan. Dan di sini juga kita dapat melihat Asaria juga dikatakan berhasil dan berhasil merebut dan membangun kekuatan kota Elat. Itu dapat kita lihat juga dicatat di pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-22 dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang di ke-14. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dicatat pada ayatnya yang kelima dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15 ini, bagaimana Tuhan menimpahkan tulah kepada Asaria. Sehingga dia dikatakan
sakit kusta sampai mati. Saya akan bacakan, dikatakan demikian. Maka Tuhan menimpahkan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi kepada Asaria? Bukankah Asaria dikatakan dia adalah orang yang dianggap benar di mata Tuhan karena dia adalah orang yang mencari Tuhan? Apa yang menyebabkan Asaria mengalami hal yang demikian? Di sini kita akan belajar dan merenungkan dari firman Tuhan ini, dari salah satu yang menyebabkan Asaria ini mengalami tulah atau hukuman dari Tuhan ini. Di ayatnya yang ke-14 di sana kita lihat, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Yang menyebabkan Asaria mengalami hukuman Tuhan adalah karena Asaria tidak menyingkirkan atau tidak memusnahkan bukit-bukit persembahan korban bakaran yang dimiliki oleh orang Israel pada waktu itu. Padahal Bapak Ibu Saudara kita, Tuhan sudah perintahkan dan tetapkan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-14 dan pasal yang ke-16 dan ayatnya yang ke-16 saya tidak akan bacakan mengingat waktu, tetapi Bapak Ibu bisa membaca di sana bagaimana ada perintah Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan bagi setiap orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Di sini kita melihat Asaria tidak menyingkirkan atau memusnahkan bukit-bukit persembahan, korban-korban bakaran orang Israel. Di sini kita melihat mereka tidak menjauhkan dosa, mereka membiarkan berhala-berhala itu ada. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat korban-korban bakaran kepada berhala harus dihancurkan dan harus dimusnahkan. Tetapi di sini Asaria tidak berani. Asaria tidak tegas untuk melakukan itu dan dia hanya membiarkannya sehingga Tuhan menjadi marah. Dan apa yang dialami oleh Asaria di sini adalah merupakan satu tulah yang harus dia alami dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kalau kita mau mencari Tuhan, biarlah kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak setengah-setengah, tidak hanya sekedar saja kita mencari Tuhan, tetapi kita harus berani bertindak. Dan kita harus berani bertindak dan tidak membiarkan hidup kita ini dikuasai oleh dunia. Dan kita tidak membiarkan kita hidup, kita juga tidak membiarkan keinginan-keinginan daging itu masih ada dalam kehidupan kita. Keinginan-keinginan diri sendiri, tetapi Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mau menjalani hidup ini selalu berkenan di hadapan Tuhan, kita mau senantiasa hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau menjauhkan segala hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang jahat di mata Tuhan, biarlah kita mau tinggalkan. Dan kita mau
percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau hidup takut akan Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Allah menginginkan supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dengan hidup takut akan Dia. Dan orang yang hanya sekedar percaya saja kepada Tuhan, orang yang hanya sekedar saja mengikut Tuhan, mereka tidak akan bertahan. Mereka tidak akan kuat menghadapi persoalan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya Amsal 3 ayatnya yang ke-7 juga berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan adalah merupakan dasar yang kuat dalam hubungan orang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan itulah yang akan membuat dia prihatin, membuat kita prihatin dan waspada supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kita tidak menyakiti hati Tuhan yang kudus. Dan tanpa dasar yang kuat di dalam Tuhan, tidak ada hikmat dan pengamanan yang akan bertahan dalam ujian waktu dan pencobaan yang kita jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mencari Tuhan, biarlah kita mau lebih sungguh-sungguh dalam kita mencari Tuhan, dalam kita percaya kepada Tuhan, dalam kita mengiring kepada Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar saya percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan Tuhan akan menolong kita lewat kuasa Roh Kudus yang akan selalu menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan sampai di sini dan mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sepanjang hari ini kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita biarkan Tuhan yang terus memimpin hidup kita. Puji Tuhan, kita datang di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur kepada Engkau lewat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk supaya kami hidup senantiasa bukan hanya sekedar saja percaya kepada Engkau, bukan hanya sekedar melayani dan mengiring Tuhan, mencari Tuhan, tetapi Tuhan bawa kami untuk lebih lagi, untuk sungguh-sungguh dalam kami mengiring akan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak akan membiarkan kami dalam kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kami akan menjadi kuat di dalam Engkau ketika kami hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang mendengar kegirangan dan sukacita. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Dan kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang begitu setia mengasihi kami, mengingatkan kami, mengajar kami dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, khususnya jemaat GPDI El Shaddai Magelang dimanapun kami berada hari-hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menjadi perlindungan kami, Tuhan yang menjadi kekuatan kami dan perlindungan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.